Pak Harto ditinggalkan sendirian oleh Ari Marjono. Mei 1998, di bawah koordinasi Menko Equin Ginanjar Kartasasmita, dilangsungkan rapat koordinasi di kantor Bappenas, Jakarta Pusat. Rapat di sore hari pukul 17.00 hingga 19.00 itu dihadiri 15 menteri. 3 menteri lainnya, Menteri KLH, Profesor Dr. Yono Sudarsono, sedang sakit, sedangkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Bob Hasan dan Menteri Keuangan Dr. Fuad Bawazir tidak hadir. Dalam rapat itu, Menko Equin antara lain mengatakan, di Indonesia sekarang ini, satu-satunya orang yang paling dekat dan paling dipercaya IMF adalah saya. IMF bahkan mengatakan, I count on you kepada saya. Selanjutnya, Menko Equin menyatakan bahwa umur Republik Indonesia saat ini ditinjau dari segi ekonomi hanya tinggal 5 hari, sehingga merupakan situasi gawat apabila tidak diambil langkah-langkah reformasi di segala bidang. Kabinet baru yang akan dibentuk Pak Harto juga tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, saya secara pribadi menyatakan tidak akan duduk dalam kabinet baru yang akan dibentuk Pak Harto besok hari, 21 Mei 1998. Kalau para menteri yang lain sependapat dengan saya, mari kita secara bersama-sama menulis surat untuk Pak Harto. Kesimpulan dan ajakan Ginanjar tentang kondisi ekonomi tersebut mendapat justifikasi dari sebagian besar menteri peserta rapat. Bahkan hasil dari ajakannya untuk tidak duduk dalam kabinet baru sungguh menakjubkan. 14 dari 15 menteri yang hadir menyatakan sepakat. Hanya saya yang menjabat Menteri Agraria, Ketua BPN, yang tidak sepakat. 4 pertanyaan. Saya pun mengajukan pertanyaan. Pertama, mengapa ketika kita masing-masing ditelepon Presiden Soeharto dan ditanya apakah bersedia ditunjuk sebagai menteri untuk membantunya dalam Kabinet Pembangunan 7, kita semua menyatakan bersedia. Tetapi ketika Pak Harto sedang menghadapi masalah besar, kita tidak mau membantunya, bahkan justru meninggalkannya. Tidak seorang menteri pun yang menanggapi, tidak pula pimpinan rapat. Pertanyaan kedua, mengapa hanya Menko Equin saja yang mengadakan rapat koordinasi pada 20 Mei 1998 untuk menilai kondisi negara? Dan mengapa Menko-Menko lainnya, seperti Menko Wasbangpan atau Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara, Menko Kesra dan Taskin, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, dan Menko Polkam atau Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tidak mengadakan rapat untuk menilai kondisi negara sesuai bidang tugas masing-masing? Di forum rapat itu, Ginanjar menjawab, saya tidak tahu. Mungkin Menko yang lain tidak ada waktu untuk mengadakan rapat. Saya berkesimpulan bahwa apabila secara keseluruhan negara sedang berada dalam kondisi gawat, seharusnya keputusan yang diambil tidak hanya dari evaluasi Menko Equin saja, namun harus berasal dari evaluasi keempat Menko secara komprehensif integral, menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Baru kemudian hasilnya dilaporkan secara bersama-sama oleh para Menko kepada Presiden, sehingga ia mendapat informasi yang akurat dan menyeluruh tentang kondisi negara saat itu. Ketika saya menanyakannya, selaku pimpinan rapat, Pak Ginanjar menjawab, pertanyaan Pak Ari tersebut tidak ada kaitannya dengan materi rapat.
Selanjutnya saya bertanya, bukankah Pak Ginanjar telah cukup lama ikut dengan Pak Harto di bidang pemerintahan eksekutif? Tetapi mengapa tega meninggalkan Pak Harto dalam kondisi sulit? Kalau ingin mundur, mengapa Pak Ginanjar tidak mundur secara pribadi? Mengapa pula harus mengajak seluruh menteri yang berada di bawah koordinasinya untuk mengundurkan diri secara bersama-sama pada saat Pak Harto menghadapi kesulitan mengatasi krisis? Ada apa di balik ajakan ini? Jawaban Ginanjar sangat mengejutkan saya. Kalau Pak Ari Mardjono tidak mau mundur, juga tidak apa-apa. Saya jawab dengan tegas. Saya tidak akan mundur dan tetap membantu Pak Harto. Hati nurani saya memang tidak mungkin berbuat seperti itu. Jiwa korsa atau l'esprit de corps saya terusik jika harus mengingkari sumpah jabatan sebagai menteri yang telah diucapkan di Istana Negara beberapa waktu sebelumnya. Lebih menyedihkan buat saya, mana implementasi moto Golkar yang dalam tugasnya harus mengedepankan PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela itu. Kurang dari 10 jam. Rapat koordinasi Menko Equin ditutup sekitar pukul 19.00 dan draft pengunduran diri yang telah dibuat Akbar Tanjung dikirim ke kediaman Presiden Soeharto. Isinya pernyataan 14 menteri bahwa sebagai anggota Kabinet Pembangunan 7, kami akan tetap membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukseskan catur krida Pembangunan 7. Kalimat itu tegas menyatakan tidak mengundurkan diri, tetapi ke-14 menteri itu juga menyatakan menolak masuk dalam kabinet baru yang sedang disusun oleh Pak Harto. Itu suatu pukulan yang sangat dahsyat. Untuk Pak Harto yang malam itu sedang menyusun kabinet reformasi yang sebagian besar dari 14 menteri itu termasuk di dalamnya. Dalam kondisi negara yang sangat kritis, Pak Harto ditinggalkan oleh orang-orang yang dibesarkannya. Peserta rapat koordinasi bidang Equin itu melanjutkan pertemuan lagi di kediaman B.Y. Habibie. Saya tidak diundang karena berseberangan prinsip. Selesai rapat di Bappenas, saya segera ke Cendana menemui Mbak Tutut yang dalam Kabinet Pembangunan 7 juga menjabat sebagai Menteri Sosial untuk menceritakan apa yang telah terjadi dalam rapat koordinasi bidang Equin di Bappenas. Ketika saya tanyakan pada Mbak Tutut, apakah surat pengunduran diri 14 menteri sudah diterima Pak Harto? Mbak Tutut mengatakan, Pak Harto sudah menerima surat tersebut, dan besok pagi beliau akan menyatakan berhenti sebagai presiden. Saya menyadari, keputusan Pak Harto tentu sudah melalui segenap pertimbangan yang matang. Saya berpendapat, mungkin beliau merasa ditusuk dari belakang oleh para menteri yang selama ini telah dipercayainya. Siapa yang tidak merasa terpukul apabila esok pagi tanggal 21 Mei 1998 kabinet baru akan diumumkan presiden, namun malam harinya, pada tanggal 20 Mei 1998, 14 menteri yang sebagian besar akan duduk lagi di dalamnya ternyata tidak bersedia duduk dalam kabinet tersebut. Mungkin Pak Harto dapat saja mengganti beberapa menteri yang mengundurkan diri. Namun kalau waktu yang tersedia kurang dari 10 jam, lalu apakah yang dapat dilakukan oleh Pak Harto? Lebih jauh saya berpikir, apakah ini bukan suatu fait accompli halus yang telah direncanakan secara matang? Tak tersirat tekanan besar itu. Tanggal 21 Mei 1998 pagi, saya kembali datang ke Cendana. Pak Harto sedang bersiap menuju istana untuk menyampaikan pidato berhenti sebagai presiden, jabatannya yang telah disandang selama lebih dari 30 tahun. Tidak tersirat sedikit pun di wajahnya bahwa Pak Harto sedang dalam tekanan yang sangat berat.
Dengan senyumnya yang khas, Pak Harto menyalami saya, seraya menawarkan apakah saya ingin ikut ke istana. Emosi saya tidak tertahankan menahan haru yang sangat dalam, sementara Pak Harto terlihat begitu tenang, seperti tidak menghadapi masalah apapun. Saya tidak mengkultuskan Pak Harto, tetapi inilah putra terbaik Indonesia yang telah mencapai tingkat negarawan paripurna. Saya pernah menyaksikan Ginanjar adalah orang pertama yang berdiri dan bertepuk tangan memimpin standing ovation di gedung MPR RI pada saat Pak Harto dilantik kembali sebagai Presiden RI periode 1998-2003. Standing ovation itu diikuti oleh hampir seluruh peserta sidang. Kalau akhirnya Ginanjar berhasil mengajak 13 menteri yang berada di jajaran Menko Ekuin untuk mengundurkan diri dan tidak mau duduk lagi dalam kabinet baru yang akan dibentuk Pak Harto, maka masalahnya memang lain. Kita tidak perlu heran, sebab dalam kehidupan politik sering terjadi dan dianggap wajar saja jika yang terjadi adalah bahwa hari ini kita lawan, besok kita adalah lawan. Bagi saya jelas dan tegas bahwa saya tidak ikut menandatangani surat pengunduran diri itu. Bukan berarti saya memihak Pak Harto tanpa reserve, namun ini menyangkut masalah etika, moral, dan harga diri. Bagi saya pribadi, harga diri jauh lebih bermakna dari jabatan menteri. Falsafah hidup saya adalah, apabila Anda kehilangan tangan, Anda masih mempunyai kaki. Namun jika Anda kehilangan harga diri, maka Anda telah kehilangan segalanya. Jabatan menteri bagi saya bukanlah segalanya. Itu adalah amanah. Sehingga apabila hari ini jabatan itu saya terima, maka hari ini pula saya harus siap melepaskannya. Beberapa hari setelah B.Y. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia, saya diminta Marwah Daud Ibrahim untuk datang ke kediaman Presiden di Kompleks Patra Kuningan, Jakarta. Selama 1 jam, B.Y. Habibie bercerita panjang lebar dan akhirnya mengungkapkan kesulitannya bertemu Pak Harto, padahal ia sangat ingin bertemu. Mungkin karena menganggap hubungan saya cukup dekat dengan Pak Harto, maka B.Y. Habibie meminta saya menyampaikan 3 poin pesan pribadinya kepada Pak Harto yang tidak dapat saya sampaikan di sini, mengingat pesan yang penting dan bersifat sangat pribadi itu saya anggap off the record. Malam itu juga, saya menemui Pak Harto. Sambil menggandeng tangan saya, beliau tidak mengajak duduk di ruangan yang biasa digunakan untuk menerima tamu yang hendak berkonsultasi. Rupanya, Pak Harto ingin menghindari penyadapan, maka beliau mengajak saya untuk duduk di ruang tamu. Berturut-turut, ketiga pesan itu saya sampaikan. Pak Harto hanya mendengarkan. Sepatah kata pun beliau tidak berbicara, melainkan hanya tersenyum saja. Senyum yang khas dari Pak Harto, namun saya melihat ada keraguan tersirat dari wajahnya. Hal itu menimbulkan tanda tanya di hati saya. Pada akhirnya saya baru menyadari bahwa ternyata salah satu dari 3 poin pesan B.Y. Habibie itu tidak dapat dilaksanakannya. Pertemuan berlangsung 30 menit. Pada akhir pertemuan, dengan mohon maaf sebesar-besarnya, saya bertanya apakah beliau marah kepada B.Y. Habibie sehingga sulit baginya untuk bertemu. Dengan tersenyum, Pak Harto menjawab, "Saya justru menjaga nama baik Habibie. Apa komentar orang kalau presiden baru sering bertemu dengan mantan presiden, sehingga presiden baru terkesan berada di bawah bayang-bayang mantan presiden?" Menurut saya, itu adalah jawaban yang sangat bijaksana, walaupun terbersit di hati saya bahwa bukan itu sesungguhnya jawaban Pak Harto.
Pertanyaan saya yang kedua adalah mengenai kiat Pak Harto. Bagaimana dalam waktu relatif singkat dapat mengambil keputusan berhenti yang berdampak demikian besar terhadap nasib rakyat? Dengan tegas Pak Harto menjawab, pertama, setiap keputusan yang diambil harus konstitusional. Kedua, kalau keputusan tersebut menguntungkan dan berdampak positif terhadap kepentingan rakyat, apapun resikonya, saya akan pilih keputusan yang berpihak kepada rakyat banyak. Sesungguhnya, pada kesempatan itu saya ingin sekali menceritakan jalannya rapat koordinasi Equine di Gedung Bappenas beberapa waktu lalu, agar beliau memperoleh informasi yang akurat dari tangan pertama. Namun, saya tidak sampai hati menambah kecewa hati Pak Harto. Kesan-kesan pribadi saya. Sementara orang menuduh Pak Harto sebagai pemimpin yang otoriter, saya berpendapat, sesungguhnya beliau seorang presiden yang teguh kepada pendiriannya yang diyakininya benar, serta konsisten melaksanakan pendirian tersebut. Pak Harto juga dikatakan sebagai diktator yang suka memaksakan kehendak. Saya justru melihat Pak Harto sebagai presiden yang memiliki prinsip yang kuat. Pak Harto selalu tegas melaksanakan apa yang seharusnya beliau lakukan selaku presiden. Saya juga mengagumi Pak Harto karena beliau adalah orang yang saleh. Selain itu, juga karena Pak Harto melanjutkan apa yang telah sukses dicapai oleh presiden pendahulunya. Bung Karno menemukan Pancasila sebagai ideologi negara, maka pada masa pemerintahannya, melalui pelaksanaan P4, Pak Harto menjabarkan pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Bung Karno melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan hal positif tersebut diteruskan oleh Pak Harto. Bung Karno berhasil mempersatukan bangsa dan negara, antara lain dengan masuknya Irian Jaya ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan Pak Harto memantapkan serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Bung Karno belum sempat melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi. Pak Harto melaksanakan pembangunan ekonomi nasional melalui tahapan pembangunan nasional 5 tahunan. Bung Karno mencintai budaya nasional. Pak Harto menumbuh kembangkan kecintaan bangsa terhadap budaya nasional. Pak Harto tidak pernah mengkritik atau mengomentari kinerja para presiden, baik yang menjabat sebelumnya maupun sesudah masa kepemimpinannya. Beliau konsisten berpegang pada falsafah Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Saya bersyukur dapat mengenal pemimpin sejati di Republik ini dan ikut mengalami hari yang melelahkan pada saat Pak Harto memutuskan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Satu kebanggaan bahwa saya tidak pernah mengkhianati Pak Harto, walaupun harus soliter. Letnan Jenderal Purnawirawan Ari Marjono adalah lulusan Akademi Militer Nasional jurusan Teknik pada tahun 1962. Ia juga mantan Menteri Negara Agraria, Ketua Badan Pertanahan Nasional dalam Kabinet Pembangunan 7. Namanya dikenal luas di kancah politik Republik Indonesia karena ia pernah menjabat Sekjen Partai Golkar dan kemudian aktif di Partai Karya Peduli Bangsa. Pada tahun 2007, ia bergabung dengan Partai Hanura. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.